Aku dihina teman kuliah karena mereka melihat ayahku menjadi sopir truk. Mereka tak tahu kalau ayahku sebenarnya pemilik perusahaan. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Udara di ruang kuliah terasa pengap hari itu. Kipas angin di langit-langit berputar lamban tanpa mampu mengusir hawa panas yang menyergap. Aku, Dinda, duduk di bangku kedua dari depan, mencoba mencatat dengan rajin setiap kata yang keluar dari mulut Pak dosen. Mataku tak lepas dari selide presentasi di proyektor. Tangan kananku terus bergerak lincah mengisi buku catatan dengan poin-poin penting. Tapi entah mengapa, sejak tadi aku merasa ada yang aneh. Dari sudut mataku, aku melihat Lala dan kelompoknya, Tara, Mira, dan Gina, saling menyenggol dan berbisik sambil sesekali melirik ke arahku. Mereka duduk berderet di bangku belakang, seolah sengaja memilih posisi yang memungkinkan mereka mengobservasiku tanpa terlihat terlalu mencolok. Awalnya aku mengabaikannya, berpikir mungkin mereka sedang membahas tugas atau gosip kampus seperti biasa. Tapi lama-kelamaan, bisikan mereka semakin keras, diselingi gelak tawa kecil yang sengaja ditekan. Tangan kiriku menggenggam pulpen lebih kencang tanpa sadar. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Ada perasaan tidak enak yang merayap di dada. Apalagi yang mereka bahas tentangku. Pikirku dalam hati. Sudah beberapa hari ini aku merasa ada yang berbeda. Cara mereka memandangku seperti mengandung sesuatu. Sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Tiba-tiba, suara Pak dosen memecah konsentrasiku. Baik, untuk minggu depan, kalian akan bekerja dalam kelompok untuk proyek analisis bisnis ini. Silakan bagi diri kalian menjadi kelompok berempat. Aku menghela napas lega. Aku sudah punya kelompok tetap dengan Gilang dan 2 teman lainnya. Jadi setidaknya aku tidak perlu khawatir akan ditinggalkan. Tapi sebelum aku sempat menoleh ke arah Gilang, suara Lala sudah terdengar jelas dari belakang. Dinda, bener nggak sih kemarin aku lihat ayahmu nyetir truk? Suaranya sengaja dikeraskan, seolah ingin didengar seluruh kelas. Ruangan yang tadinya ramai dengan obrolan tentang pembagian kelompok tiba-tiba hening. Beberapa pasang mata langsung menatapku, ada yang penasaran, ada yang kasihan, dan beberapa lainnya, seperti Tara dan Mira, melihatku dengan senyum sinis. Nafasku tercekat. Apa? Dari mana mereka tahu? Pikirku panik. Memang benar. Beberapa hari yang lalu ayahku terlihat sedang mengemudikan truk pengangkut kontainer besar milik perusahaannya. Tapi saat itu, ia sedang melatih seorang sopir baru yang trauma setelah mengalami kecelakaan kerja. Ayahku selalu percaya bahwa pemimpin harus turun langsung, memahami setiap lini pekerjaan. Tapi tentu saja, Lala dan teman-temannya tidak tahu itu. Aku mencoba tetap tenang, menahan rasa panas yang mulai menyebar di pipiku. Iya, itu ayahku. Jawabku pendek, berharap mereka akan berhenti. Tapi Lala tidak puas. Wah, pantasan kamu gak pernah cerita tentang keluargamu. Malu ya, kalau ketahuan ayahmu cuma sopir truk. Kali ini, tawanya lebih nyaring, dan beberapa orang ikut terkekeh. Tanganku gemetar. Aku ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa ayahku bukan sekadar sopir, bahwa ia pemilik perusahaan logistik terbesar di kota ini. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ayahku selalu mengajariku untuk tidak pamer, untuk membiarkan pencapaian berbicara sendiri. Dari bangku sebelah, Gilang menatapku dengan raut wajah aneh, seperti antara ingin membelaku tapi juga takut ikut menjadi bahan ejekan. Ia hanya diam, dan itu membuatku semakin sakit. Bel tanda pergantian kelas berbunyi, menyelamatkanku dari situasi itu. Aku segera membereskan bukuku dan bergegas keluar. Tapi bisikan-bisikan itu masih mengikutiku. Dia tuh sok elit, padahal cuma anak supir. Pantasan gak pernah mau ikut nongkrong, mungkin gak punya uang. Setiap kata seperti pisau kecil yang menancap di hati. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, berusaha menahan air mata yang sudah berkumpul di pelupuk mata. Tahan, Dinda. Mereka tidak tahu apa-apa, bisikku pada diri sendiri. Tapi di sudut hati kecilku, ada satu pertanyaan yang mengusik. Akankah mereka tetap menghinaku seperti ini jika tahu siapa ayahku sebenarnya?
Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mempertanyakan, apakah kerendahan hati selalu sepadan dengan pengorbanan ini? Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan dalam gerak lambat. Setiap langkahku menuju kampus dibayangi oleh perasaan was-was, seolah udara di sekitarku telah berubah menjadi lebih berat, lebih suram. Kejadian di kelas itu hanyalah awal, sebuah pintu yang terbuka lebar bagi serangkaian ejekan yang semakin menjadi-jadi. Awalnya, aku berharap semuanya akan berlalu dengan sendirinya. Mungkin Lala dan teman-temannya hanya sedang iseng, mencari bahan tertawaan untuk mengisi waktu luang mereka. Tapi ternyata, aku salah. Pagi itu, aku masuk ke ruang kafe kampus dengan harapan bisa menikmati secangkir kopi sebelum kelas dimulai. Suasana riuh rendah mahasiswa yang sedang mengobrol atau mengerjakan tugas bersama seharusnya membuatku merasa nyaman. Tapi begitu aku mengantre, telingaku menangkap suara yang terlalu familiar untuk diabaikan. Lihat nih, anak supir truk mau pesan kopi kek orang kaya. Sergah Tara dengan suara yang sengaja dikeraskan. Mira langsung menimpali. Iya, nih, jangan-jangan uangnya hasil ngemis-ngemis di pinggir jalan. Tawa mereka pecah, kasar dan tanpa tedeng aling-aling. Beberapa mahasiswa di sekitar mereka ikut tersenyum, entah karena memang merasa lucu atau sekadar tidak ingin terlibat. Tanganku menggenggam erat dompet kecil di saku jaketku, kulit telapak tangan terasa panas dan lembab. Aku mencoba mengabaikannya, memilih untuk menatap menu di depan seolah-olah tidak mendengar apapun. Tapi di dalam, ada sesuatu yang perlahan terkikis, harga diriku. Ketika akhirnya tiba giliranku memesan, barista di depanku, seorang perempuan muda dengan senyum ramah, bertanya, "Mau pesan apa, Mbak?" "Americano, hangat, tanpa gula," jawabku, mencoba menjaga suaraku agar tidak terdengar gemetar. Dari belakang, Lala tiba-tiba berseru, "Wah, Americano? Jangan-jangan nggak bisa bayar nanti malah kabur." Tawa mereka kembali bergema. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Tidak usah dihiraukan, Dinda," bisikku dalam hati. Tapi semakin aku diam, semakin mereka merasa berhak untuk terus menyerang. Saat aku menerima kopi dan hendak mengambil tempat duduk, tanpa sengaja bahuku menyenggol meja di samping. Gelas kopiku terguncang, dan seteguk cairan panas tumpah mengenai bajuku. "Waduh, sopir truk nggak bisa pegang gelas ya?" Gina menyeringai, matanya berbinar-binar menikmati keadaanku. Aku membersihkan tumpahan itu dengan tisu seadanya, tapi rasanya seperti membersihkan sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dihapus hanya dengan usapan tangan. Ejekan itu tidak berhenti di situ. Di grup WhatsApp kelas, sebuah foto tiba-tiba muncul. Foto itu menunjukkan ayahku sedang turun dari kabin truk besar, mengenakan seragam sederhana dengan cap perusahaan logistik di dada. Aku langsung mengenalinya. Itu adalah hari ketika ia melatih Pak Joni, sopir baru yang masih trauma setelah mengalami kecelakaan kecil di jalan tol. Caption di bawah foto itu berbunyi, "Anak orang kaya yang ternyata ayahnya cuma supir truk. Sok high class padahal hidup dari keringat orang lain." Tanganku gemetar saat membaca komentar-komentar yang mengalir deras di bawahnya. Beberapa orang tertawa, beberapa lainnya hanya memberi reaksi, "Wow," atau "sedih," tapi hampir tidak ada yang membelaku. Bahkan Gilang, yang biasanya selalu aktif di grup, kali ini memilih diam. Aku menatap layar ponselku, merasa seperti ditusuk dari segala arah. Ingin sekali aku membalas, menjelaskan siapa ayahku sebenarnya. Tapi kata-kata ayah kembali terngiang di kepalaku. "Jangan pernah membenarkan dirimu pada orang yang hanya ingin menjatuhkanmu, Nak. Biarkan waktu yang bicara." Aku menutup grup itu, memutuskan untuk tidak merespons. Tapi diamku seolah dianggap sebagai kekalahan. Di kelas siang itu, dosen mengumumkan pembagian kelompok untuk presentasi tengah semester. Kebetulan, aku berada dalam satu kelompok dengan Lala dan dua temannya. Begitu kelompok diumumkan, Lala langsung memandangku dengan wajah masam. "Duh, dapat anggota kelompok yang gak level. Jangan harap bisa bagi tugas ya. Soalnya anak sopir truk kan gak ngerti analisis bisnis," bisiknya pada Mira, tapi cukup keras untuk kudengar. Aku menggigit bibir. Aku tahu kemampuanku. Nilai-nilaiku selalu berada di peringkat atas.
Dan ayahku bahkan sering memintaku membantu menganalisis laporan keuangan perusahaannya sejak aku masih SMA. Tapi menjelaskan itu sekarang hanya akan membuatku terlihat seperti sedang membual. Aku bisa mengerjakan bagian analisis data, kataku pendek, mencoba bersikap profesional. Lala menyeringai. Iya, nanti kalau nggak bisa, jangan minta tolong ya. Sepanjang diskusi kelompok, mereka sengaja mengabaikan pendapatku, berbicara seolah-olah aku tidak ada. Ketika aku mencoba menyampaikan ide, mereka memotong dengan celetukan seperti, "Ah, teori doang. Emang kamu pernah praktek?" Perlahan, kesabaranku mulai habis. Tapi lebih dari itu, yang membuatku sakit adalah betapa mudahnya orang-orang memandang rendah seseorang hanya karena latar belakang yang mereka anggap tidak cukup baik. Malam itu, di kamarku, aku menatap foto ayah dan ibuku yang tergantung di dinding. Ayah tersenyum lebar, mengenakan jas rapi di depan gedung perkantoran megah miliknya. Ibu berdiri di sampingnya dengan wajah penuh kebanggaan. "Kenapa harus seperti ini, Yah?" Bisikku pada foto itu, seolah berharap ayahku bisa mendengarnya. Aku lelah. Tapi di sudut lain hati kecilku, sebuah tekad mulai tumbuh. Jika mereka menganggapku lemah karena ayahku hanya seorang sopir truk, maka aku akan membuktikan bahwa darah yang mengalir dalam nadiku adalah darah seorang pejuang. Pejuang yang tidak perlu memamerkan pedang untuk membuktikan kekuatannya. Malam itu, setelah hari yang terasa begitu panjang dan melelahkan, aku duduk di tepi tempat tidurku, menatap kosong ke arah jendela. Langit sudah gelap, hanya diterangi oleh cahaya redup lampu jalan yang menyemburat melalui tirai kamarku. Pikiranku masih penuh dengan kejadian hari ini, ejekan Lala, tatapan sinis teman-teman sekelas, dan perasaan terasing yang semakin dalam menggerogoti hatiku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan foto ayahku yang mereka sebarkan di grup kelas masih terngiang-ngiang di benakku. Aku meraih ponselku, jemariku berhenti sebentar sebelum akhirnya memutuskan untuk menekan nomor ayah. Telepon tersambung hanya setelah 2 kali berdering. "Dinda? Ada apa? Nak, kamu baik-baik saja?" Suara ayahku hangat namun penuh perhatian. Mendengar suaranya saja, rasanya seperti ada beban yang perlahan terlepas dari pundakku. Tapi aku tidak ingin membuatnya khawatir. "Aku baik-baik saja, Yah. Cuma kangen aja," jawabku, mencoba menyembunyikan getar di suaraku. Tapi ayahku bukan orang yang mudah dibohongi. "Dinda, ayah tahu kalau ada sesuatu yang mengganggumu. Ceritalah." Suaranya lembut namun tegas, seperti selalu. Aku menggigit bibirku, mempertimbangkan apakah harus menceritakan semuanya. Akhirnya, aku menyerah. Teman-teman di kampus, mereka melihat foto ayah waktu sedang mengemudikan truk kemarin. Mereka mengira ayah cuma sopir truk biasa, dan sekarang mereka mengejekku karena itu. Ada keheningan sejenak di seberang telepon sebelum ayahku akhirnya menghela napas. "Oh, Dinda, maafkan ayah jika ini membuatmu tersakiti." "Bukan salah ayah," potongku cepat. "Mereka yang tidak tahu apa-apa." Ayahku terdiam lagi, seolah memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Dinda, ayah ingin bercerita sesuatu. Boleh?" Aku mengangguk, meski tahu ia tidak bisa melihatku. "Boleh, Yah." Dulu, ketika ayah memulai perusahaan ini dari nol, ayah bekerja sebagai sopir truk terlebih dahulu. Ayah mulai bercerita, suaranya bergetar penuh emosi. Ayah tahu rasanya dihina, diremehkan, hanya karena orang-orang melihat pekerjaan ayah yang mereka anggap kotor atau tidak bergengsi. Tapi justru dari situlah ayah belajar menghargai setiap orang, tanpa peduli latar belakang mereka. Aku mendengarkan dengan saksama, membayangkan ayahku muda, berkeringat di balik kemudi truk, berjuang untuk sesuap nasi. Sekarang, meskipun perusahaan kita sudah besar, ayah tetap turun langsung ke lapangan. Seperti kemarin, ketika ayah melatih Pak Joni. "Kamu tahu kenapa?" Aku menggeleng, meski lagi-lagi ia tidak bisa melihat. "Kenapa, Yah?" Karena seorang pemimpin harus mengerti setiap detail pekerjaan yang ia pimpin. Bagaimana ayah bisa memimpin para sopir dengan baik jika ayah tidak pernah merasakan apa yang mereka rasakan? Perkataannya membuatku berpikir. Selama ini,
Aku selalu bangga pada ayahku, tapi mungkin aku belum sepenuhnya mengerti filosofi di balik kerendahan hatinya. Dan tentang teman-temanmu, lanjut ayah, mereka belum belajar apa yang ayah pelajari. Tapi suatu hari nanti, mereka akan mengerti. Atau mungkin tidak. Tapi yang penting, kamu tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku menarik napas dalam. Tapi, yah, aku lelah. Aku lelah diperlakukan seperti sampah hanya karena mereka pikir kita tidak punya apa-apa. Kalau begitu, suara ayahku tiba-tiba lebih tegas. Apa yang ingin kamu lakukan? Ayah bisa datang ke kampus besok, menjelaskan semuanya pada mereka. Tidak. Potongku cepat. Aku tidak ingin mereka tiba-tiba bersikap baik hanya karena tahu kebenarannya. Aku ingin mereka menyadari kesalahan mereka sendiri. Ayahku tertawa kecil. Kamu benar-benar anak ayah. Baiklah, nak. Tapi ingat, apapun yang terjadi, ayah dan ibu selalu ada di belakangmu. Setelah menutup telepon, aku berbaring di tempat tidur, memandang langit-langit kamar. Pikiranku berkecamuk. Di satu sisi, aku ingin membiarkan karma yang berbicara seperti nasihat ayah. Tapi di sisi lain, ada bagian dariku yang ingin membuktikan pada mereka semua bahwa mereka salah. Bahwa anak, sopir truk, ini bisa lebih dari sekedar ejekan mereka. Aku memalingkan wajah ke meja belajarku, di mana laporan keuangan perusahaan ayah yang kubawa pulang terbuka di sana. Sebuah ide mulai muncul. Jika mereka menganggapku bodoh, bisikku pada diri sendiri sambil menatap dokumen itu, maka aku akan menunjukkan pada mereka betapa salahnya mereka. Aku mengambil laptopku dan mulai mengetik dengan penuh tekad. Besok adalah presentasi kelompok. Dan meskipun Lala dan yang lain meremehkanku, aku akan membuat mereka terkejut. Tapi bukan dengan menyombongkan siapa ayahku sebenarnya, melainkan dengan menunjukkan siapa Dinda sebenarnya. Matahari pagi itu bersinar terang, tapi langit terasa suram di mataku. Sejak kejadian foto ayahku tersebar di grup kelas, suasana kampus berubah total bagiku. Aku masih ingat betul bagaimana dulu, sebelum semua ini terjadi, aku bisa berjalan menyusuri koridor sambil menyapa setidaknya 5 orang teman yang mengenalku. Sekarang, bahkan senyum pun seolah menjadi barang mewah yang tak bisa kudapatkan. Aku melangkah memasuki gerbang kampus dengan kepala sedikit menunduk, tas ransel digenggam erat di pundak. Beberapa mahasiswa yang dulu biasa menyapaku sekarang berpura-pura tidak melihat. Atau lebih buruk, mengalihkan pandangan begitu aku mendekat. Sebuah kelompok mahasiswa di depan kantin tiba-tiba berhenti berbicara ketika aku lewat, hanya untuk melanjutkan bisikan-bisikan mereka begitu aku sudah agak jauh. Dengar-dengar, dia itu sebenarnya anak haram. Makanya ayahnya cuma sopir truk, desis seseorang. Aku yakin itu suara Mira, terdengar samar ketika aku melewati lorong ekonomi. Tanganku mengepal tanpa sadar. Kuku-kuku menekan telapak tangan sampai hampir melukai. Tapi aku terus berjalan, mencoba mengabaikan rasa pedih yang merayap di dada. Sampai di depan ruang kelas, aku melihat Gilang sedang berbincang dengan beberapa teman sekelas. Matanya sempat bertemu denganku, dan untuk sesaat, aku pikir dia akan menyapaku seperti dulu. Tapi kemudian dia cepat-cepat memalingkan wajah, meneruskan obrolannya seolah aku tidak ada. Gilang, panggilku pelan. Suaraku hampir tidak keluar dari tenggorokan. Dia berpura-pura tidak mendengar. Kelas hari itu adalah mata kuliah manajemen strategi. Biasanya, aku selalu duduk di baris depan. Tapi hari ini, ketika aku masuk, semua kursi di deretan depan sudah terisi, kecuali satu yang sengaja dibiarkan kosong di sebelah Lala. Ada yang mau duduk di sini? Tanya Pak dosen sambil menunjuk kursi kosong itu. Tak seorang pun menjawab. Aku menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke depan. Begitu aku mendekat, Lala dengan sengaja meletakkan tasnya di kursi yang kosong itu. Maaf, ini tempat temanku, katanya sambil tersenyum sinis. Pak dosen mengernyit. Tapi tidak ada orang di sana. Dia sebentar lagi datang. Pak, sahut Tara dari bangkunya. Aku berdiri di depan kelas, merasa semua mata menatapku. Ada yang kasihan, ada yang mengejek, tapi kebanyakan acuh tak acuh. Silakan duduk di belakang saja. Akhirnya Pak dosen menyerah. Dengan langkah berat, aku berjalan ke bangku paling belakang, di sudut ruangan yang gelap. Kursi itu dekat tempat sampah dan AC yang bocor.
tapi setidaknya di sini, aku bisa menangis tanpa ada yang melihat. Jam istirahat tiba, dan seperti biasa, aku memilih untuk tetap di dalam kelas. Sudah seminggu lebih aku makan siang sendirian. Awalnya, beberapa teman sekelas masih mencoba mengajakku bergabung. Tapi setelah Lala dan gengnya menyebarkan cerita-cerita tambahan tentangku, bahwa ayahku pemabuk, bahwa kami hidup di kolong jembatan, perlahan-lahan mereka semua menjauh. Aku membuka bekal yang ibu siapkan pagi tadi, nasi goreng spesial dengan telur mata sapi. Tapi hari ini, bahkan makanan favoritku pun terasa seperti bubur tanpa rasa di lidah. Pintu kelas tiba-tiba terbuka. Aku mengangkat kepala, berharap mungkin Gilang atau salah satu teman yang dulu dekat denganku datang untuk menemani. Tapi yang muncul adalah Gina, salah satu anggota geng Lala. "Din, kita butuh bantuan kamu," katanya tiba-tiba, suaranya ramah, terlalu ramah. Aku mengerutkan kening. "Bantuan apa?" "Kita ada tugas presentasi besok, tapi kamu kan anaknya sopir truk, pasti jago ngitung ongkos dan logistik kan?" Gina tersenyum lebar. "Bantuin kita dong hitung-hitungannya." Ada sesuatu yang tidak beres dari nada bicaranya. Tapi lebih dari itu, yang membuatku sakit adalah bagaimana mereka hanya menginginkanku saat butuh, untuk diejek ketika lemah, untuk dimanfaatkan ketika kuat. Aku menatapnya lama. "Maaf, aku sibuk." Gina langsung berubah wajah. "Dasar anak supir. Sok suci. Nanti kita lihat juga kamu bisa lulus atau enggak." Dia membanting pintu begitu pergi, meninggalkanku sendiri lagi dengan bekal yang sudah dingin dan hati yang semakin hancur. Sore itu, ketika aku berjalan menuju halte bus, hujan mulai turun. Aku lupa membawa payung, tapi entah mengapa, aku membiarkan air hujan membasahi bajuku. Mungkin rasanya tidak lebih dingin dari perlakuan teman-temanku hari ini. Di kejauhan, aku melihat Gilang sedang berlari mencari tempat berteduh. Ketika matanya menangkapku, ada sesuatu yang berkedip di wajahnya. Penyesalan? Rasa bersalah? Tapi seperti biasa, dia memilih untuk pergi. Aku masuk ke bus yang hampir kosong. Duduk di kursi belakang yang basah karena bocoran atap. Air hujan atau air mata yang mengalir di pipiku. Aku sendiri tidak bisa membedakannya lagi. Tapi di tengah semua kesedihan ini, sesuatu mulai tumbuh dalam diriku. Sebuah tekad yang perlahan tapi pasti semakin kuat. Jika mereka ingin memandangku rendah, bisikku pada diri sendiri sambil menatap tetesan hujan di jendela bus, maka aku akan membuktikan bahwa pandangan mereka salah. Besok adalah presentasi kelompok. Dan meskipun mereka sudah merusak semangatku, mereka tidak akan merusak mimpiku. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah tirai kamarku, membentuk garis-garis emas di lantai kayu. Aku terbangun lebih awal dari biasanya. Tubuh terasa ringan meski semalam hampir tidak bisa tidur. Hari ini adalah hari presentasi kelompok, dan entah mengapa, ada energi aneh yang mengalir dalam nadiku, campuran antara gugup, tekad, dan sedikit rasa penasaran. Bagaimana reaksi mereka nanti? Aku berdiri lama di depan lemari pakaianku, menatap baju-baju sederhana yang biasa kupakai ke kampus. Biasanya, aku memilih kaos oblong dan jeans usang, sengaja menyembunyikan identitasku yang sebenarnya. Tapi pagi ini, jemariku meraih sesuatu yang berbeda. Kemeja putih lengan panjang dengan potongan profesional, dipadukan dengan celana hitam bahan yang biasanya kupakai saat membantu ayah di kantor. Hari ini, aku tidak akan menyembunyikan kemampuan meski tetap menyembunyikan identitas. Gumamku sambil mengikat rambutku rapi ke belakang. Ketika aku tiba di kampus, beberapa pasang mata langsung menoleh ke arahku. Perubahan penampilanku jelas menarik perhatian. Lala dan gengnya yang sedang berkumpul di depan ruang kelas tiba-tiba berhenti berbicara, saling memandang dengan alis terangkat. "Duh, ada apa nih anak sopir truk berdandan kayak mau interview?" Sergah Mira dengan suara yang sengaja dikeraskan. Aku mengabaikannya, berjalan melewati mereka dengan kepala tegak. Kali ini, aku memilih duduk di baris depan, tepat di sebelah Gilang yang terlihat kaget melihat keberadaanku. Dinda." Gilang terbatuk-batuk, matanya tidak bisa menatapku langsung. Kamu baik-baik saja?" Aku menoleh padanya, memberikan senyum tipis yang tidak sampai ke mata. "Kenapa tidak baik-baik saja?" Gilang menggaruk-garuk kepala, wajahnya memerah. Aku cuma..."
Kelompok 3. Siap presentasi. Suara Pak dosen memotong percakapan kami yang canggung. Itu adalah kelompok Lala. Dengan penuh percaya diri, mereka berjalan ke depan kelas. Presentasi mereka tentang analisis pasar retail berjalan lancar, sampai tiba sesi tanya jawab. Menurut analisis kalian, tanya Pak dosen sambil menunjuk grafik di slide mereka. Kenapa Marine keuntungan bisa turun 15% di kuartal ini? Apa faktor utamanya? Lala membeku. Tara dengan panik membalik-balik catatannya. Mungkin karena biaya operasional. Jawab Lala ragu-ragu. Pak dosen menggeleng. Tidak tepat. Ada yang bisa membantu. Ruangan sunyi. Tanpa berpikir panjang, aku mengangkat tangan. Saya bisa menjawab, Pak. Semua kepala menoleh ke arahku. Lala memandangku dengan mata menyipit. Bibirnya berkerut seperti baru menghisap lemon. Silakan, Dinda. Pak dosen mengangguk. Aku berdiri, tidak perlu melihat catatan. Penurunan Marine 15% itu disebabkan oleh 3 faktor utama. Pertama, kenaikan harga bahan baku karena nilai tukar dolar. Kedua, kebijakan diskon besar-besaran yang tidak diimbangi peningkatan volume penjualan. Ketiga, dan ini yang paling krusial, adalah kesalahan dalam manajemen logistik yang menyebabkan biaya distribusi membengkak. Ruangan senyap. Pak dosen tersenyum puas. Tepat sekali. Dari mana kamu tahu semua ini? Saya sering menganalisis laporan keuangan perusahaan ayah saya. Jawabku polos, sengaja tidak menyebutkan perusahaan apa. Dari sudut mataku, aku melihat wajah Lala memucat. Setelah beberapa kelompok presentasi, giliran kelompokku tiba. Aku adalah anggota terakhir yang harus menyampaikan kesimpulan. Ketika aku berdiri, aku bisa merasakan tatapan skeptis dari seluruh kelas. Kecuali Pak dosen yang justru terlihat antusias. Slide terakhir terbuka. Alih-alih membaca poin-poin seperti yang lain, aku justru mengubah pendekatan. Jika kita lihat data ini, suaraku lantang dan jelas, jari menunjuk grafik di layar. Ada pola menarik yang terlewat oleh analisis sebelumnya. Aku melanjutkan dengan penjelasan mendalam yang bahkan tidak tercantum di slide, membandingkan dengan kasus nyata yang pernah kuhadapi saat membantu ayah menganalisis laporan kuartalan. Wow, Pak dosen berdecak kagum. Ini analisis tingkat profesional. Kamu belajar dari mana, Dinda? Dari pengalaman langsung, Pak. Jawabku singkat. Ketika presentasi selesai, tepuk tangan bergemuruh. Bahkan beberapa teman yang biasanya ikut menjauhiku sekarang memandangku dengan rasa hormat baru. Semua kecuali Lala dan gengnya, yang duduk dengan wajah masam. Saat kelas usai, beberapa teman mendekatiku, termasuk Gilang yang terlihat sangat tidak nyaman. Din, kita ada kelompok belajar nanti sore. Mau ikut? Tanya seorang teman sekelas yang jarang berbicara padaku sebelumnya. Aku sedang akan menjawab ketika Lala tiba-tiba menyela. Jangan tergesa-gesa. Siapa tahu analisisnya cuma copas dari internet. Sindirnya. Tapi kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Sudah cukup, Lala. Gilang tiba-tiba bersuara, wajahnya merah padam. Dinda jelas paham materinya. Aku malu sudah ikut menjauhinya. Lala terkejut, lalu melotot. Dasar pengecut. Tapi kerusakan sudah terjadi. Beberapa teman lain mulai berbisik, melihat Lala dengan pandangan berbeda sekarang. Aku mengumpulkan barang-barangku dengan tenang. Terima kasih undangannya, kataku pada teman yang mengajakku belajar. Tapi aku ada janji dengan ayah hari ini. Di halte bus, seseorang menghampiriku. Gilang, dengan napas terengah-engah seperti baru berlari. Dinda, aku mau minta maaf, katanya, tangan gemetar memegang tasnya. Aku tahu tidak ada alasan untuk sikapku yang menjijikan itu. Aku memandangnya lama. Kenapa sekarang? Karena hari ini, dia menarik napas dalam, aku melihat ada cahaya dalam dirimu yang selama ini mereka coba padamkan. Dan aku malu jadi bagian dari mereka yang mencoba memadamkannya. Bus yang kunanti datang. Sebelum naik, aku menoleh sekali lagi. Maafmu ku terima, Gilang. Tapi percaya, itu harus dibuktikan. Saat bus mulai bergerak, aku melihatnya masih berdiri di halte. Wajah penuh penyesalan.
Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang mulai menemukan jalannya kembali. Hujan turun deras ketika aku melangkah keluar dari kampus, membasahi jalanan aspal hingga mengkilap di bawah lampu jalan yang baru saja menyala. Tas ransel di pundak terasa lebih berat dari biasanya. Mungkin karena beban pikiran yang terus menggerogoti benakku sejak percakapan dengan Gilang tadi siang. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma tanah basah yang menenangkan, mencoba mengusir bayangan wajah penuh penyesalan yang terus menghantuiku. Aku malu sudah ikut menjauhinya. Kalimat itu terus bergema dalam kepalaku, seperti tetesan hujan yang tak henti-hentinya mengetuk atap halte bus tempatku berteduh. Aku menyandarkan badan pada dinginnya dinding beton, memandang kabut yang mulai menyelimuti kampus di kejauhan. Dinda, tunggu. Suara itu membuatku menoleh. Gilang berlari ke arahku. Payung birunya terkembang tidak karuan, membiarkan hujan membasahi separuh tubuhnya. Wajahnya merah, mungkin karena berlari, atau mungkin karena sesuatu yang lain. Aku ingin bicara, katanya terengah-engah, matanya tidak bisa menatapku langsung. Aku melipat tangan di dada. Katakan saja. Air hujan yang menetes dari rambutnya membasahi kerah kemejanya, tapi dia tidak peduli. Aku tahu permintaan maafku tadi tidak berarti apa-apa setelah semua yang terjadi. Tapi, dia menghela napas, seperti berusaha mengumpulkan keberanian. Aku punya sesuatu yang harus kau tahu. Dia mengeluarkan ponsel dari saku celananya yang basah, membuka sebuah pesan grup. Lala dan yang lain, mereka merencanakan sesuatu untukmu. Besok. Jari gemetarnya menunjuk serangkaian pesan yang membuat darahku membeku. Lala, besok kita kasih pelajaran si anak sopir itu. Mira, caranya? Lala, aku sudah atur. Presentasi meet dia pasti gagal. Tara, jangan kasih tahu Gilang ya, dia mulai sok baik. Aku menatap layar itu, perut terasa mual. Kenapa kau tunjukkan ini padaku? Gilang menutup ponselnya, wajahnya pucat. Karena aku tidak bisa lagi diam. Aku sudah terlalu lama menjadi pengecut. Ada tetesan air di pipinya yang aku tidak yakin apakah itu air hujan atau air mata. Bus yang kunanti akhirnya datang, tapi aku tidak segera naik. Aku berdiri di bawah atap halte, memandangi wajah Gilang yang tercermin di kaca jendela bus yang basah. Aku tidak butuh perlindunganmu, akhirnya kukatakan, suaraku lebih tajam dari yang kurencanakan. Aku hanya ingin tahu satu hal. Kenapa dulu kau ikut menjauhiku? Gilang menunduk, jemarinya memilin ujung jaketnya yang basah. Karena aku takut, bisiknya hampir tidak terdengar. Takut jadi sasaran berikutnya. Lala, dia punya koneksi dengan senior-senior kampus. Aku tidak mau masa depanku hancur. Angin malam bertiup kencang, membawa percikan hujan yang menyentuh kulitku seperti jarum-jarum kecil. Tiba-tiba, aku merasa sangat lelah. Kau tahu, Gilang, kataku sambil melangkah mendekati pintu bus yang terbuka. Yang paling menyakitkan bukanlah ejekan Lala atau yang lain. Tapi melihat orang yang kukira teman, berbalik membelakangiku ketika aku paling membutuhkan. Pintu bus mulai menutup. Melalui celah itu, aku melihat wajah Gilang yang hancur. Dan untuk sesaat, aku hampir memanggilnya untuk ikut naik. Tapi kemudian aku ingat betapa pedihnya hari-hari ketika aku berjalan sendirian di lorong-lorong kampus, ketika tidak ada satupun kursi yang tersedia untukku di kantin. Bus mulai bergerak, meninggalkan bayangan Gilang yang semakin mengecil di tengah hujan deras. Malam itu, di kamarku, aku memandangi laptop yang terbuka. Presentasi meet besok sudah siap. Analisis mendalam tentang strategi pemasaran sebuah perusahaan logistik. Perusahaan ayahku, tentu saja. Meski aku dengan sengaja menghilangkan semua identitas perusahaan. Tapi setelah melihat pesan yang Gilang tunjukkan, aku tahu harus melakukan lebih dari sekadar presentasi bagus. Aku mengambil ponselku, membuka galeri foto. Ada satu foto lama. Foto ayahku berdiri di depan truk pertama yang dimilikinya 20 tahun lalu, dengan bangunan kumuh di belakangnya. Kulihat lagi foto terbaru kami. Di depan gedung pencakar langit yang sekarang menjadi kantor pusat perusahaannya. Ayah, bisikku pada foto itu, besok aku akan mengakhiri semua ini. Aku tidak tahu persis apa yang direncanakan Lala, tapi satu hal yang pasti,
aku tidak akan lagi menjadi korban. Pagi itu, langit masih kelabu dengan sisa-sisa hujan semalam yang meninggalkan genangan di jalanan kampus. Aku berjalan menuju gedung fakultas dengan langkah pasti. Tas berisi laptop dan berkas presentasi tergenggam erat di tangan. Setiap langkahku meninggalkan jejak basah di lantai marmer lorong kampus, seperti metafora tak terucapkan tentang bagaimana kehadiranku selama ini selalu meninggalkan bekas yang tak diinginkan di lingkungan ini. Ruangan A307 sudah hampir penuh ketika aku tiba. Suara riuh percakapan mahasiswa yang saling berbagi catatan atau sekadar mengobrol sebelum kelas dimulai biasanya menjadi suara latar yang menenangkan. Tapi hari ini, setiap tawa yang meledak membuat otot-otot di pundakku menegang. Aku mencari-cari Gilang di antara kerumunan, tapi tidak menemukannya. Kelompok Dinda, silakan mempersiapkan presentasinya. Suara Pak dosen menggelegar di ruangan. Aku menoleh ke sekeliling. Ketiga anggota kelompokku lainnya bahkan belum datang. Sebuah pesan singkat masuk di ponselku dari salah satu mereka. Maaf Din, aku sakit mendadak. Presentasi aja tanpa aku ya. Jantungku berdegup kencang. Ini pasti bagian dari rencana Lala. Dengan tangan sedikit gemetar, aku menyambungkan laptop ke proyektor. Dari sudut mataku, aku melihat Lala dan gengnya saling menyenggol, tersenyum puas. Tara bahkan tidak repot-repot menyembunyikan ponselnya yang sedang merekam. Mungkin sudah siap mengabadikan momen kegagalanku untuk diumbar di media sosial. Kita tunggu anggota kelompokmu yang lain, Dinda. Tanya Pak dosen dengan alis terangkat. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak perlu, Pak. Saya bisa melakukannya sendiri. Suara desahan dan bisikan-bisikan bernada skeptis menyebar di ruangan. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Jari-jariku menari di atas keyboard, membuka file presentasi yang sudah kusiapkan semalaman. Topik kami adalah strategi pemasaran di era disrupsi logistik. Suaraku terdengar lebih stabil dari yang kukira. Presentasi berjalan lancar selama 15 menit pertama. Aku berbicara tentang analisis pasar, tren terbaru, dan solusi inovatif. Semua dengan contoh-contoh konkret dari perusahaan ayahku yang sengaja kubuat anonim. Tiba-tiba, di tengah penjelasanku tentang sistem manajemen gudang terotomatisasi, layar proyektor berkedip-kedip lalu berganti menjadi sebuah video. Video itu menunjukkan ayahku, dengan seragam sopir, sedang turun dari truk besar. Tapi yang lebih parah, ada suara edit yang ditambahkan. Dasar anak supir. Pamer teori. Diikuti tawa jahat. Seluruh ruangan senyap. Wajahku terasa panas, tapi bukan karena malu. Kemarahan yang selama ini kusimpan akhirnya mendidih. Dari sudut ruangan, aku mendengar Lala berbisik keras. Nah, sekarang semua tahu aslinya siapa. Pak dosen bergegas ke depan. Ini tidak pantas. Siapa yang? Biarkan saya yang menanganinya, Pak. Potongku dengan suara yang tiba-tiba sangat tenang. Aku menutup video itu, dan kembali ke presentasiku. Tapi kali ini, aku mengubah slide terakhir, yang semula berisi kesimpulan, menjadi sebuah foto. Foto itu menunjukkan ayahku di hari yang sama persis seperti di video, tapi dalam angle yang lebih luas. Ia sedang berdiri di depan truk itu sambil mengajari seorang sopir parubaya yang terlihat gugup. Di latar belakang, terlihat jelas logo besar perusahaan Wijaya Logistics. Ini ayah saya, suaraku lantang, jari menunjuk foto. Anton Wijaya, CEO Wijaya Logistics. Saat itu, beliau sedang melatih seorang sopir baru yang trauma setelah kecelakaan kerja. Ruangan senyap seketika. Bahkan Lala terlihat seperti lupa bernapas. Aku melanjutkan, presentasi ini sebenarnya adalah analisis strategi perusahaan kami sendiri. Semua data dan solusi yang saya paparkan adalah implementasi nyata yang sudah kami lakukan. Dari tas, aku mengeluarkan sebuah dokumen bermaterai, surat resmi dari perusahaan yang menyatakan bahwa aku, Dinda Wijaya, adalah bagian dari tim strategi perusahaan dan memiliki akses penuh terhadap semua data yang kubagikan. Efeknya langsung terlihat. Wajah Lala berubah dari merah padam menjadi pucat pasi. Tara dengan panik berusaha menghapus rekaman yang sudah diambilnya. Beberapa teman yang dulu menjauhiku sekarang memandangku dengan mulut terbuka. Tapi yang paling mengejutkan adalah reaksi Pak dosen. Saya sudah lama menduga, katanya sambil mengangguk-angguk.
Analisis Anda selalu memiliki depth yang tidak biasa untuk mahasiswa tingkat ini. Ketika kelas usai, kerumunan mahasiswa mengelilingiku, bukan untuk mengejek, tapi untuk bertanya tentang lowongan magang, tentang tips bisnis, tentang apapun yang tiba-tiba membuatku menjadi pusat perhatian yang dihormati. Di tengah keriuhan itu, mataku menangkap bayangan Gilang berdiri di pintu belakang. Dia tidak mendekat, hanya mengangguk padaku dengan senyum kecil. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa rencana Lala telah berbalik menghancurkannya sendiri. Dan Lala? Dia dan gengnya menghilang begitu saja, meninggalkan ruangan tanpa suara, persis seperti yang sering mereka lakukan padaku dulu. Tapi kali ini, aku tahu, mereka tidak akan bisa kembali seperti semula. Mobil ayah meluncur pelan menyusuri jalanan basah yang masih berkilau diterpa lampu jalan sore itu. Aku menyandarkan kepala di jendela, menatap tetesan air hujan yang tersisa di kaca membentuk pola-pola abstrak seperti perasaanku yang berantakan. Bau harum kopi dari termos di konsole mobil menyergap hidungku, aroma yang selalu melekat pada ayah sejak aku kecil. "Jadi, bagaimana presentasimu tadi?" tanya ayah sambil sesekali melirikku. Tangannya yang kokoh masih mantap memegang kemudi. Napasku berat saat mengingat kembali kejadian di kampus. "Ayah, ada sesuatu yang harus kuberitahu." Kata-kata itu mengalir deras dari mulutku seperti air bah yang lama tertahan. Kuceritakan semuanya, tentang ejekan Lala, video memalukan itu, hingga bagaimana akhirnya aku membongkar identitasku di depan seluruh kelas. Suaraku sempat tercekat saat sampai pada bagian di mana wajah Lala pucat melihat logo perusahaan kami di slide presentasi. Ayah menyetir dalam diam, wajahnya seperti patung yang tak terbaca. Tiba-tiba, dia membelokkan mobil ke sebuah taman kecil di tepi danau yang sepi. Mesin dimatikan, dan untuk beberapa saat kami hanya duduk dalam keheningan, ditemani suara rintik hujan yang kembali turun di atap mobil. Dulu, ayah akhirnya berbicara, matanya menatap jauh ke arah danau yang beriak diterpa hujan. Ketika ayah baru memulai perusahaan, ada seorang kolega yang selalu merendahkan ayah. Dia bilang orang seperti ayah tak akan pernah sukses. Tangannya yang besar memegang erat kemudi, urat-urat di tangannya menegang mengingat kenangan itu. Suatu hari, ketika perusahaan kami mulai berkembang, orang itu datang meminta pekerjaan karena perusahaannya bangkrut. Aku menahan napas. Apa ayah menerimanya? Senyum tipis muncul di wajahnya. Ayah beri dia posisi sopir truk. Mata ayah kini berbinar seperti mengandung seluruh galaksi pelajaran hidup. Tapi bukan untuk menghinanya. Nak, ayah ingin dia mengerti bahwa tidak ada pekerjaan yang hina, dan kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa mengangkat orang lain bersama kita. Air danau yang tenang tiba-tiba berkerut diterpa batu yang dilempar ayah. Ayah bangga padamu, Dinda. Bukan karena kau membongkar siapa dirimu yang sebenarnya, tapi karena kau melakukannya bukan untuk balas dendam. Hujan semakin deras, menciptakan suara gemuruh di atap mobil yang nyaman. Tapi ayah ingin kau ingat satu hal, jangan biarkan ini mengubahmu. Baik ketika mereka merendahkanmu sebagai anak sopir truk, maupun sekarang ketika mereka mungkin akan mendatangimu karena tahu kau anak pemilik perusahaan. Aku mengangguk pelan, meresapi setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku mengerti, Yah, aku tidak akan menjadi seperti mereka. Ayah menghidupkan mesin mobil kembali. Kau tahu, perusahaan kita punya program magang untuk mahasiswa semester akhir. Senyumku mengembang. Lala dan teman-temannya baru saja mendaftar magang, kan? Dia terkekeh. Kantor kita selalu membutuhkan tenaga di bagian administrasi gudang. Pekerjaan yang sangat membumi. Mobil meluncur kembali ke jalan raya, meninggalkan taman dan danau yang kini sudah mulai tenang. Hujan berhenti, dan di ujung langit, sebuah pelangi samar mulai muncul. Malam itu, di kamarku, ponselku berdering tak henti-hentinya. Pesan dari teman-teman sekelas yang tiba tahu ingin berteman, permintaan maaf dari beberapa senior, bahkan ajakan nongkrong dari orang-orang yang dulu pura-pura tidak mengenalku. Tapi satu pesan yang membuat jemariku berhenti scrolling. Sebuah email resmi dari kampus. Subjeknya, panggilan disiplin untuk mahasiswa atas nama Lala M. Aku menutup ponselku, memandangi foto ayah dan ibuku di meja belajar. Karma memang bekerja dengan caranya sendiri, ya.
bisikku pada foto itu. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, seolah tersenyum menyetujui ucapanku. Kampus pagi itu terasa berbeda. Udara segar pasca hujan semalam seolah membawa energi baru. Tapi yang lebih terasa adalah perubahan sikap orang-orang di sekitarku. Tatapan yang dulu penuh ejekan kini berubah menjadi segan. Senyum palsu yang dipaksakan, atau pandangan cepat yang langsung mengalihkan fokus begitu kulewati. Aku menyandang tas dengan punggung tegak, menapaki tangga gedung fakultas dengan langkah mantap. Setiap hentakan sepatuku di lantai marmer seperti menegaskan keberadaanku yang tak lagi bisa mereka abaikan. Di depan ruang dosen, sekumpulan mahasiswa berkerumun memenuhi papan pengumuman. Suara riuh mereka tiba-tiba mereda ketika aku mendekat, membentuk jalan kecil yang seolah disengaja. Di tengah kerumunan itu, aku melihat Gilang berdiri dengan wajah tegang, memegang selembar kertas di tangannya. "Dinda," sapanya dengan suara serak, matanya berkedip cepat seperti orang yang sedang berjuang melawan air mata. "Kamu perlu lihat ini." Dia menyodorkan kertas itu padaku, sebuah surat pemberitahuan resmi dari dekanat. Judulnya membuat nafasku tersekat. Pencabutan beasiswa atas nama Lala M. karena pelanggaran kode etik akademik. Dia ketahuan menjiplak karya tulis untuk kompetisi beasiswa itu. Gilang menjelaskan sambil berjalan di sampingku menuju kantin. Tapi yang lebih parah, dia menggunakan nama perusahaan ayahmu sebagai sponsor fiktif dalam proposalnya. Tanganku menggenggam erat botol air mineral. Plastiknya berkerut di bawah tekanan jemariku. Bagaimana bisa? Dosen pembimbingnya curiga dan mengecek langsung ke perusahaan. Gilang memotong. Matanya tak bisa menatapku langsung. Aku sebenarnya sudah mendengar rencananya minggu lalu. Tapi aku tidak punya bukti. Dan kamu takut, lengkuku dengan suara datar. Dia mengangguk pelan, wajahnya berkerut dalam ekspresi penyesalan yang dalam. Aku sudah mengajukan permohonan pindah kelompok. Aku tidak bisa terus seperti ini. Di seberang kantin, tiba-tiba muncul keributan. Lala berdiri di depan meja kasir dengan wajah merah padam, menuding-nuding layar laptop yang terbuka. "Ini salah kalian. Aku transfer kemarin." Kasir muda itu menggeleng, wajahnya tegang. "Maaf, Mbak. Transaksi ditolak karena saldo tidak cukup." Beberapa orang mulai berbisik. Lala yang biasanya selalu tampil sempurna dengan pakaian bermerek kini terlihat lusuh. Mata bengkak, rambut tak tersisir rapi, dan yang paling mencolok, tas desainer mahal yang selalu dibanggakannya tak ada di pundaknya. "Mungkin besok saja, lah," bisik Mira yang berdiri di sampingnya dengan wajah takut. Tapi Lala malah membentak, "Diam. Ini semua gara-gara si Dinda." Kepala semua orang di kantin menoleh ke arahku. Lala mengikuti arah pandang mereka, dan ketika matanya bertemu denganku, ada sesuatu yang pecah di dalamnya. Semacam kesadaran pahit bahwa takdirnya telah berubah. Sementara aku masih berdiri tegak. Ruangan perpustakaan sepi ketika aku menemukan Lala sendirian di pojok paling belakang, dikelilingi tumpukan buku dan kertas berantakan. Dia mengangkat kepala ketika bayanganku jatuh di mejanya, matanya merah dan bengkak. "Apa yang kau inginkan?" desisnya. Suaranya parau seperti orang yang sudah menangis berjam-jam. "Datang untuk menertawakan aku." Aku menarik kursi di seberangnya, duduk dengan tenang. "Aku datang karena ingin bicara." Lala tertawa pahit. "Apalagi yang perlu dibicarakan? Kamu menang, aku kalah. Titik." Angin sore masuk dari jendela perpustakaan, menerbangkan beberapa helai kertas di mejanya. Aku melihat sekilas. Itu adalah formulir permohonan beasiswa darurat dan surat pernyataan tidak mampu dari keluarganya. "Aku tidak datang sebagai pemenang atau apapun itu," kataku pelan, memilih kata-kata dengan hati-hati. "Aku hanya ingin tahu, kenapa? Kenapa aku?" Lala menatapku lama, lalu tiba-tiba air matanya mengalir deras. Karena kau selalu begitu sempurna," bisiknya dengan getir. "Nilai bagus, tidak pernah butuh bantuan siapapun, selalu tenang meskipun kami ejek. Aku benci itu." Dia menghapus air matanya dengan kasar. "Dan ketika kami tahu tentang ayahmu, itu seperti kesempatan emas untuk menjatuhkanmu. Tapi ternyata kau malah menjatuhkan dirimu sendiri, lengkuku." Keheningan menyelimuti kami berdua.
Di luar jendela, matahari mulai tenggelam, mengecat langit dengan warna jingga yang hangat. Aku tidak akan minta maaf, akhirnya Lala berkata, matanya kembali berapi-api. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku berdiri, mengumpulkan tas. Aku tidak menawarkan belas kasihan. Tapi jika kau butuh referensi untuk pekerjaan, perusahaan kami masih membuka lowongan bagian administrasi. Wajah Lala berubah, tercampur antara terkejut dan tidak percaya. Kau bercanda? Sama sekali tidak, jawabku sambil berbalik pergi. Kerja keras tidak pernah menghina siapapun, Lala. Ayahku yang membuktikan itu. Ketika aku melangkah keluar dari perpustakaan, handphoneku bergetar. Sebuah pesan dari HRD perusahaan ayah. Ibu Sari, Dinda, ada 5 mahasiswa dari kampusmu yang mendaftar magang. Namanya Lala, Mira, Tara. Mau diproses. Jemariku berhenti di atas layar, memandangi nama-nama itu satu persatu. Di kejauhan, aku melihat Gilang sedang berbicara serius dengan Pak dosen, mungkin tentang pindah kelompok. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membalas. Tolong proses sesuai prosedur standar saja, Bu. Tidak perlu perlakuan khusus. Langit di atas kampus berwarna ungu kemerahan, indah namun penuh pertanda. Aku tahu ini bukan akhir, masih ada banyak pertempuran yang harus dihadapi. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa damai dengan diriku sendiri. Karma memang bekerja dengan caranya yang misterius, tapi aku memilih untuk tidak menjadi bagian dari rantai balas dendam itu. Hujan gerimis membasahi jalanan kampus ketika aku melangkah keluar dari gedung fakultas, menciptakan genangan-genangan kecil yang memantulkan cahaya lampu jalan seperti kaca pecah. Payung biru tua yang kubawa, hadiah ulang tahun dari ayah tahun lalu, terbuka dengan sempurna, melindungiku dari tetesan air yang jatuh tak beraturan. Di kejauhan, di bawah atap halte bus yang sudah lapuk, seorang figur tinggi berdiri dengan bahu sedikit membungkuk, seolah menanggung beban yang tak terlihat. Gilang. Dia tampak berbeda dari biasanya. Kaosnya yang biasanya selalu necis kini kusut, rambutnya yang biasanya tertata rapi berantakan diterpa angin, dan yang paling mencolok, matanya yang biasanya penuh percaya diri kini kosong, menatap jauh ke arah jalan raya yang basah. Aku berdiri beberapa meter darinya, mempertimbangkan apakah harus menyapa atau melanjutkan langkahku. Tapi sebelum aku memutuskan, dia sudah menoleh, seolah merasakan kehadiranku. Dinda, suaranya parau, seperti orang yang sudah lama tidak berbicara. Aku ingin bicara. Kedai kopi di ujung jalan itu nyaris kosong. Hanya ditemani oleh beberapa mahasiswa yang asyik dengan laptop mereka dan seorang barista tua yang sesekali membersihkan mesin espresso dengan kain lap. Aroma kopi panggang yang kuat memenuhi udara, bercampur dengan aroma hujan yang masuk setiap kali pintu terbuka. Gilang duduk di seberangku, tangannya yang besar memeluk erat cangkir kopi hitam yang sudah hampir dingin. Dia belum menyentuhnya sejak tadi. Aku sudah mengundurkan diri dari kelompok Lala, katanya tiba-tiba. Matanya menatap cairan hitam di cangkirnya seolah ada jawaban di sana. Dan aku mengajukan diri untuk membantu proyek sosial kampus di daerah terpencil semester depan. Aku meneguk lateku perlahan, memberi waktu padanya untuk melanjutkan. Aku tahu ini tidak menebus apa yang kulakukan. Diam ketika mereka mengejekmukmu, ikut menjauh karena takut dikucilkan. Tangannya mengepal di atas meja. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Sangat. Di luar, hujan mulai deras, mengetuk jendela kaca kedai seperti seseorang yang ingin masuk. Aku memandangi wajah Gilang yang tegang, garis-garis lelah di sekitar matanya, bibirnya yang pecah-pecah, dan cara dia menarik napas dalam-dalam seolah sedang berjuang melawan sesuatu di dalam dirinya. Kenapa sekarang? Tanyaku akhirnya, suaraku lebih lembut dari yang kurencanakan. Setelah semuanya terjadi. Dia mengangkat wajah. Dan untuk pertama kalinya sejak kami duduk di sini, matanya bertemu dengan mataku langsung. Karena melihatmu berdiri sendiri melawan mereka semua, itu membuatku malu. Aku selalu menganggap diriku orang baik, tapi ketika diuji, aku gagal. Sebuah petir menyambar di kejauhan, menerangi sesaat wajahnya yang penuh penyesalan. Aku teringat pada Gilang yang dulu, teman yang selalu membantuku mengumpulkan referensi perpustakaan, yang dengan sabar menjelaskan konsep ekonomi yang sulit,
yang pernah menunggu di rumah sakit sepanjang malam ketika ibuku dirawat. Kami keluar dari kedai kopi ketika hujan sudah mereda, meninggalkan udara segar yang dingin. Jalanan masih basah, memantulkan cahaya lampu-lampu kota seperti permukaan danau di malam hari. Gilang berhenti di depan halte bus, wajahnya lebih tenang dari tadi. Aku akan membuktikannya, Din. Bukan dengan kata-kata. Dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah flash disk. Ini rekaman rapat kelompok Lala minggu lalu. Mereka merencanakan lebih dari yang kamu tahu. Aku menerimanya dengan hati-hati, seperti memegang benda berharga sekaligus berbahaya. Kenapa kau berikan ini padaku? Karena kamu berhak tahu. Tapi terserah kamu mau diapakan. Dia menarik napas dalam. Aku akan ke pedalaman selama 3 bulan besok. Mungkin ketika aku kembali, kita bisa mulai lagi dari awal. Bus yang kunanti datang dengan suara mengaum. Aku memandanginya lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Jaga diri di sana. Senyum kecil muncul di wajahnya. Pertama kali sejak kami bertemu tadi sore. Kamu juga. Dan tolong jangan terlalu keras pada Lala. Dia. Aku tahu, potongku sambil melangkah ke dalam bus. Kita semua punya pertempuran sendiri. Pintu bus menutup, memisahkan kami. Melalui jendela yang berembun, aku melihat Gilang masih berdiri di halte, semakin kecil hingga akhirnya hilang dari pandangan. Flash disk di tanganku terasa berat, seolah berisi lebih dari sekedar data, tapi juga pilihan-pilihan sulit yang harus kuambil. Malam itu, di kamarku yang sunyi, aku memandangi laptop yang terbuka. Flash disk sudah terpasang, tapi aku belum membukanya. Di sebelahnya, ada email dari Departemen Akademik Kampus, permohonan maaf resmi atas nama Lala, permintaan kedua untuk bertemu. Ayah pernah bilang, kemarahan itu seperti bara api, bisa menghangatkan tapi juga membakar. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mencabut flash disk itu dan memasukkannya ke dalam laci. Besok adalah hari baru, dan seperti hujan yang membersihkan jalanan kotor, mungkin sudah waktunya untuk membiarkan beberapa hal berlalu. Tapi tidak semua. Kubuka email lain, dari HRD perusahaan. Dengan jari yang mantap, aku mengetik balasan. Proses magang mereka seperti biasa. Tapi saya ingin mereka mulai dari bagian gudang, seperti semua karyawan baru. Kadang, pelajaran terbaik datang bukan dari hukuman, tapi dari pengalaman. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, Lala akan mengerti mengapa ayahku memilih untuk turun langsung mengemudikan truk itu. Senin pagi itu, kampus bergerak dalam ritme yang berbeda. Aku berdiri di depan gedung administrasi, menatap deretan sepeda motor yang terparkir rapi. Salah satunya adalah motor tua Gilang yang biasanya selalu menempati spot paling ujung. Ketiakannya terasa aneh, seperti ada bagian dari pemandangan sehari-hari yang hilang, padahal baru 3 hari sejak dia berangkat ke daerah pedalaman untuk proyek sosial. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru disiram hujan semalam. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar mengisi paru-paruku sebelum akhirnya melangkah memasuki gedung. Tapi langkahku terhenti ketika melihat kerumunan mahasiswa di depan papan pengumuman. Suara mereka riuh, penuh dengan desahan dan teriakan tak percaya. Lihat nih, nilai Lala di mata kuliah manajemen strategi dapat E. Teriak salah seorang mahasiswa. Wah, geng elit pada dapat nilai jelek semua. Sambut yang lain. Aku tidak mendekat, tapi dari kejauhan bisa melihat jelas daftar nilai yang ditempel di papan itu. Di kolom paling atas, tertulis namaku dengan nilai A yang besar di sampingnya. Sementara beberapa baris di bawahnya, nama Lala, Tara, dan Mira berjejer dengan nilai yang hampir seluruhnya merah. Tiba-tiba, kerumunan itu berpisah seperti laut terbelah. Lala muncul dari tengah-tengah mereka, wajahnya pucat pasi dengan mata berkantung hitam. Dia mengenakan kaos polos dan jeans usang, pakaian yang tak pernah kulihat di tubuhnya selama 3 tahun kuliah bersama. Ketika matanya menangkap kehadiranku, kami saling memandang dalam keheningan yang tegang. Aku siap untuk tatapan penuh kebencian, untuk desisan marah, atau mungkin bahkan teriakan. Tapi yang kudapatkan justru sebuah anggukan kecil, hampir tak terlihat, sebelum dia bergegas pergi dengan langkah cepat.
Ruang dosen terasa lebih besar dari biasanya ketika aku masuk menemui Pak Handoko, dosen pembimbing akademiku. Ruangan itu dipenuhi oleh rak-rak buku yang tinggi, memancarkan aroma kertas tua dan kopi kental. Dinda, sambutnya dengan senyum hangat, menunjuk kursi di seberang meja kerjanya yang berantakan. Aku sudah menunggu kamu. Dia mengeluarkan sebuah map coklat tebal, membukanya dengan hati-hati. Kamu tahu, sebagai dosen, kami jarang melihat mahasiswa dengan analisis sepertimu. Jarinya menunjuk laporan presentasiku yang masih tersimpan rapi di dalam map. Bahkan beberapa kolegaku di perusahaan tertarik untuk menjadikan ini sebagai studi kasus. Aku mengangguk, mencoba menahan senyum bangga yang ingin merekah. Terima kasih, Pak. Tapi sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan. Tentang Lala dan teman-temannya. Tebaknya, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Napasku tersendat. Bagaimana Pak Handoko bisa? Karena saya yang melaporkan plagiarisme mereka ke dekanat, jelasnya sambil mengeluarkan beberapa dokumen dari laci. Dan saya juga yang meminta agar mereka mengulang mata kuliah ini dari awal. Dia mengeluarkan selembar kertas, sebuah surat permohonan maaf dari Lala, ditulis tangan dengan tinta yang beberapa bagiannya kabur, mungkin oleh tetesan air mata. Dia datang ke ruangan saya kemarin malam, menangis seperti anak kecil. Lanjut Pak Handoko, suaranya lebih lembut sekarang. Ternyata selama ini dia hanya mempertahankan image karena tekanan keluarganya. Ayahnya pengusaha yang sangat keras, selalu membandingkannya dengan anak-anak lain. Aku menerima surat itu, jemariku menyentuh bagian yang basah itu. Tiba-tiba, semua kemarahan dan sakit hati yang kurasakan selama ini terasa hampa. Lala bukan lagi sosok antagonis di hidupku, tapi hanya seorang gadis yang, seperti diriku, berusaha memenuhi harapan orang lain. Ketika aku keluar dari ruangan, seseorang berdiri di ujung koridor. Lala, dengan kedua tangan memegang erat tas ranselnya seperti tameng. Dia tampak ragu, kakinya bergerak maju mundur seolah sedang berdebat dengan dirinya sendiri. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku, katanya begitu aku mendekat, suaranya kecil dan rapuh, sangat berbeda dari Lala yang biasanya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Benar-benar menyesal. Mata merahnya yang bengkak dan kuku yang sudah tergigit sampai pendek menunjukkan bahwa ini bukan sandiwara. Aku menghela napas, memandangi wajahnya yang tulus untuk pertama kalinya. Aku menerima permohonan maafmu, kataku. Tapi maaf butuh waktu, Lala. Seperti kepercayaan. Dia mengangguk cepat, seperti takut aku akan menarik kembali kata-kataku. Aku mengerti. Dan terima kasih untuk lowongan magang di perusahaanmu. Aku tahu itu bukan kebetulan. Aku terkejut. Kau sudah tahu. HRD Miu menelepon tadi pagi, ujarnya dengan senyum kecil pertama sejak kami berdiri di sini. Mereka bilang aku bisa mulai besok. Bagian administrasi gudang. Angin masuk dari jendela koridor, membawa serta selembar daun kering yang tersangkut di rambut Lala. Aku tidak menyapunya, membiarkannya tetap di sana seperti sebuah metafora yang tak terucapkan, tentang bagaimana kita semua bisa tumbuh kembali setelah kering dan jatuh. Gudang itu tempat yang baik untuk belajar, kataku sambil berjalan meninggalkannya. Ayahku selalu bilang, untuk memimpin dengan baik, kita harus mengerti setiap bagian dari usaha kita, dari bawah sampai atas. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kilatan pemahaman di mata Lala, seperti seseorang yang akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan yang gelap. Malam itu, sambil duduk di balkon kamar menatap langit berbintang, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Magang hari pertama berat. Tapi aku bertahan. Aku menyimpan ponselku tanpa membalas. Tapi di sudut hati kecilku, ada sesuatu yang mulai mencair. Es yang selama ini membekukan rasa sakit dan kemarahan. Karma memang bekerja dengan caranya yang misterius. Kadang bukan dengan menghancurkan, tapi dengan memberi kesempatan untuk tumbuh menjadi lebih baik. Dan mungkin, hanya mungkin, suatu hari nanti kita bisa benar-benar memulai segalanya dari awal. Pagi itu, udara di gudang utama Wijaya Logistics terasa pengap dan berat, dipenuhi debu yang berterbangan diterpa kipas angin besar di langit-langit. Aku berdiri di balik kaca ruang pengawas, memandangi Lala yang tengah berdiri kaku di tengah lautan kardus dan palet kayu.
Dia mengenakan seragam biru tua yang terlalu besar untuk tubuhnya, dengan nama, magang, administrasi, terpampang di dada. Wajahnya yang biasanya selalu tersipu rapi kini bersih tanpa riasan. Rambutnya yang biasanya tergerai indah sekarang diikat kucir kuda sederhana. "Ini daftar barang yang harus dicek," ujar Pak Joko, supervisor gudang, melemparkan sebuah clipboard tebal ke tangan Lala. "Semua harus selesai sebelum jam 2 siang. Lala membuka mulut seolah hendak protes, tapi kemudian menutupnya lagi ketika melihat betapa tingginya tumpukan kardus yang harus dia periksa. Tangannya yang biasanya hanya memegang gadget mahal, kini gemetar memegang daftar barang. "Aku melihat semua ini dari balik kaca, dengan secangkir kopi hangat di tangan. Seharusnya aku tidak berada di sini. Ini adalah hari kuliahku, tapi sesuatu menarikku untuk datang, mungkin rasa ingin tahu, atau mungkin sisa kepedulian yang masih tersisa. Kardus nomor WR4572B tidak sesuai dengan daftar," teriak Lala pada jam ke-10 pagi. Suaranya mulai serak karena debu. Isinya hanya 48 unit, bukan 50 seperti yang tercatat. Pak Joko mendekat dengan langkah santai. "Cek lagi. Mungkin kau salah baca." "Saya tidak salah," bantah Lala, wajahnya memerah. "Ini jelas kesalahan sistem." Dari balik kaca, aku bisa melihat konflik yang mulai memanas. Aku mengenal ekspresi itu. Rasa frustrasi karena tidak dianggap, karena pekerjaan kerasmu diabaikan. Persis seperti yang kurasakan ketika Lala dan gengnya mengejekku di kampus. Pak Joko akhirnya memeriksa sendiri. "Kau benar. Akunya setelah beberapa menit. Tapi kau lupa cek dokumen tambahan ini." Dia mengeluarkan selembar kertas dari clipboard. "Ada 2 unit dikembalikan kemarin karena cacat. Jadi totalnya memang 48. Lala terdiam, wajahnya berubah dari kemenangan menjadi malu dalam sekejap. "Oh, kerja di gudang itu bukan cuma soal angka," nasihat Pak Joko sambil pergi. "Tapi juga memahami alur barang dari awal sampai akhir." Ketika jam istirahat tiba, aku memutuskan untuk turun ke lantai gudang. Lala duduk sendirian di bangku plastik dekat pintu darurat, memandangi makan siangnya yang sederhana, nasi bungkus dengan lauk tempe orek. "Tidak sesuai ekspektasi?" tanyaku sambil berdiri di hadapannya. Dia menoleh, matanya terkejut melihatku. Apa kamu datang untuk menertawakanku?" Aku menggeleng, lalu duduk di sampingnya. "Aku datang karena tahu hari pertamamu pasti berat." Lala memandangiku lama, lalu tiba-tiba air matanya menetes. "Aku tidak menyangka segini sulitnya," bisiknya. "Mereka memperlakukanku seperti anak sopir truk." Lengkuku dengan senyum kecil. Wajahnya berubah malu. Aku pantas menerima ini, kan?" Di luar, truk-truk besar berlalu lalang. Suara mesinnya menderu seperti musik latar yang cocok untuk momen ini. Aku mengambil sepotong tempe dari nasi bungkusnya, sebuah tindakan yang membuatnya terkejut. "Tidak ada yang pantas diperlakukan buruk, Lala. Tapi semua orang pantas belajar." Sore itu, aku melihat Lala kembali bekerja dengan semangat berbeda. Dia mulai meminta penjelasan pada para pekerja, mencatat dengan teliti setiap detail kecil. Ketika seorang pekerja tua kesulitan mengangkat kardus besar, tanpa pikir panjang Lala maju untuk membantu. Tindakan yang tak pernah kubayangkan dari si putri elit itu. Di penghujung hari, Pak Joko mendatangiku di ruang pengawas. Dia keras kepala, tapi cepat belajar. Komentarnya tentang Lala. "Kalau bertahan seminggu, mungkin bisa jadi karyawan tetap." Aku tersenyum, mengingat bagaimana Lala dulu mengejekku karena hanya anak sopir truk. Sekarang dia sedang belajar bahwa di dunia nyata, gelar dan latar belakang keluarga tidak berarti apa-apa dibandingkan kerja keras dan kerendahan hati. Ketika Lala keluar dari gudang dengan baju seragam kotor dan rambut berdebu, dia menatap ke arah jendela ruang pengawas, langsung ke arahku. Dia tidak tersenyum, tapi juga tidak marah. Hanya sebuah anggukan kecil, seperti pengakuan bahwa pelajaran hari ini telah diterima. Aku membalas anggukannya sebelum berbalik pergi. Besok adalah hari baru, dan perjalanan Lala masih panjang. Tapi setidaknya hari ini, dia telah mengambil langkah pertamanya menjadi manusia yang lebih baik.
Minggu kedua magang Lala dimulai dengan hujan deras yang mengguyur atap seng gudang hingga berdentang-dentang keras. Aku berdiri di bawah payung besar perusahaan, menunggu ayah turun dari mobil hitamnya yang mewah. Tapi yang keluar dari pintu belakang bukan hanya ayah. Seorang lelaki parubaya dengan kemeja lengan panjang yang licin terlihat keluar dengan wajah tegang, diikuti oleh dua orang yang kukenal baik, Lala dan Mira. Keduanya mengenakan seragam magang biru yang sudah kusam oleh debu dan keringat. "Dinda," sapa ayah dengan suara datar yang kukenal sebagai nada bisnisnya. "Ini Bapak Gunawan, Direktur Keuangan PT Sentosa Multi." Aku mengangguk sopan, tapi mataku tertarik pada Lala yang berdiri kaku di belakang mereka. Wajahnya pucat seperti melihat hantu. Mira bahkan menggigit bibirnya sampai putih. Tangannya menggenggam ujung baju seragamnya dengan erat. "Kami sedang inspeksi mendadak," jelas ayah sambil berjalan menuju pintu gudang. Dan ternyata menemukan sesuatu yang menarik. Ruangan kantor kecil di samping gudang terasa pengap oleh 5 orang yang berdiri di dalamnya. Aku duduk di kursi di belakang ayah, sementara Lala dan Mira dipersilakan berdiri di depan meja seperti dua siswa yang dihukum. "Ceritakan lagi pada Ibu Sari apa yang kalian lakukan kemarin," perintah Pak Gunawan dengan suara dingin. Lala menunduk, tapi Mira langsung berbicara dengan suara gemetar. Kami hanya memindahkan beberapa barang sesuai permintaan supervisor." "Jangan berbohong," bentak Pak Gunawan sambil melempar selembar kertas ke atas meja. "Ini laporan stok yang kalian palsu." Aku melihat dokumen itu, sebuah formulir penerimaan barang yang ditandatangani oleh Lala dan Mira, tapi dengan jumlah yang tidak sesuai dengan catatan sistem komputer. "Kami tidak bermaksud mencuri." Lala tiba-tiba bersuara. Matanya berkaca-kaca tapi suaranya tegas. "Kami hanya ingin memperbaiki kesalahan kami sendiri." Ayah yang selama ini diam akhirnya berbicara. "Jelaskan." Lala menarik napas dalam-dalam. "Kami salah input data 2 hari lalu, menyebabkan selisih 15 unit di sistem. Daripada melapor dan dianggap tidak kompeten, kami mencoba menutupinya dengan memindahkan barang dari sektor lain." Ruangan menjadi hening. Aku memandangi Lala yang kini menunduk dalam-dalam, bahunya naik turun oleh napas yang berat. Mira di sampingnya sudah menangis diam-diam, air matanya jatuh ke lantai beton yang kotor. "Kalian tahu ini pelanggaran berat?" tanya Pak Gunawan dengan suara mengerikan. "Bisa berurusan dengan polisi." "Tunggu," ayah mengangkat tangan. Matanya yang tajam memandang Lala. "Kenapa tidak minta bantuan supervisor?" Lala mengangkat wajah, pipinya basah oleh air mata. Karena selama ini aku selalu diberi semua kemudahan. Aku ingin membuktikan bisa memperbaiki kesalahanku sendiri." Ayah memandangku, seolah meminta pendapat. Aku tahu ini adalah ujian bagiku juga. Apakah akan membiarkan mereka dihukum, atau memberi kesempatan? "Ayah," kataku pelan. "Mereka memang salah. Tapi mereka mencoba bertanggung jawab dengan caranya sendiri." Pak Gunawan menghela napas kesal. "Pak Anton, ini melanggar prosedur." "Saya tahu," potong ayah. Lalu dia berdiri dan berjalan menghampiri Lala dan Mira. "Kalian berdua dihukum kerja ekstra selama 2 minggu tanpa bayaran. Dan kalian akan menulis laporan lengkap tentang pentingnya integritas dalam logistik." Lala terkejut, matanya membesar. Kami tidak dipecat." Ayah tersenyum kecil. "Percayalah, kerja ekstra di gudang ini lebih berat dari sekadar dipecat." Tapi kemudian wajahnya menjadi serius. "Tapi jika kalian berbohong lagi, bahkan sedikit, kalian akan menghadapi konsekuensi sebenarnya." "Jelas." Mereka mengangguk cepat, masih tidak percaya dengan kejadian ini. Ketika mereka keluar ruangan, aku mendengar Lala berbisik pada Mira, "Kita harus jujur mulai sekarang. Aku tidak mau mengecewakan mereka lagi." Di mobil pulang, ayah baru berbicara setelah lama terdiam. "Kau tahu kenapa aku memberi mereka kesempatan?" Aku menggeleng. "Karena kesalahan adalah guru terbaik," katanya sambil menatap jalanan basah di depan. "Dulu ada seorang supervisor yang memberi aku kesempatan kedua ketika aku muda. Sekarang giliranku untuk membalas budi itu." Mobil melewati gerbang perusahaan, meninggalkan gudang besar di belakang. Di kejauhan,
Aku melihat Lala dan Mira sedang menyapu lantai gudang dengan wajah lelah tapi tekun. Mereka akan baik-baik saja, gumamku, lebih kepada diriku sendiri. Ayah tersenyum. Ya, seperti kita semua. Butuh waktu dan pengalaman, tapi akhirnya akan baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar percaya kata-katanya. Kampus di pagi hari itu tampak berbeda, lebih cerah, lebih lapang, seolah-olah langit sengaja membentang lebih lebar untuk menyambut hari baru. Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering sisa hujan semalam, menghirup dalam-dalam aroma tanah basah yang segar. Baru saja aku melewati kolam ikan di tengah kampus ketika sekelompok mahasiswa di depanku tiba-tiba berhenti berbicara. Di tengah mereka, Lala berdiri dengan baju kaos sederhana dan celana jeans usang, penampilan yang tak pernah kulihat selama 3 tahun kuliah bersama. Matanya langsung menangkap kehadiranku. Tanpa kata-kata, dia melangkah keluar dari kerumunan itu dan berjalan ke arahku. Seluruh tubuhku menegang, bersiap menghadapi apapun, ejekan baru, permintaan maaf palsu, atau mungkin bahkan ancaman. Tapi yang terjadi di luar dugaan. Dinda, suaranya lebih lembut dari biasanya, tanpa sedikit pun kesan menggurui atau sombong. Aku ingin bicara. Kalau kamu punya waktu. Dia memegang sebuah map coklat tebal di tangannya. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk sampulnya dengan gugup. Di belakangnya, aku melihat Mira dan Tara berdiri dengan wajah-wajah tegang, seolah menunggu ledakan amarah dariku. Kami duduk di bangku taman yang sepi, jauh dari keramaian mahasiswa yang berlalu lalang. Lala membuka map itu dengan hati-hati, mengeluarkan beberapa dokumen. Ini laporan yang Pak Anton minta kami buat, katanya sambil menyodorkan tumpukan kertas yang rapi, tentang pentingnya integritas dalam logistik. Aku membuka halaman pertama. Yang kulihat bukan sekadar tugas formal, tapi sebuah analisis mendalam, dilengkapi data dan contoh kasus nyata. Bahkan ada beberapa paragraf yang terlihat seperti pengakuan pribadi. Kami bekerja sampai larut malam selama seminggu untuk ini. Tambah Mira yang sekarang berdiri di belakang Lala. Bahkan Pak Joko di gudang membantu kami memahami sistemnya. Aku mengangkat alis. Pak Joko? Supervisor yang dulu kalian sebut kasar, itu. Lala menunduk, wajahnya memerah. Kami salah tentang banyak hal. Tangannya yang biasanya terlihat sempurna kini ada kapalan kecil di jari telunjuknya, bekas kerja keras di gudang. Dengar, Dinda. Lala melanjutkan dengan suara yang tiba-tiba lebih tegas. Matanya menatapku langsung untuk pertama kalinya. Aku tidak akan membuat alasan untuk apa yang kulakukan padamu. Aku jahat, sombong, dan tidak punya alasan untuk dibenarkan. Dia menarik napas dalam-dalam. Tapi aku berjanji akan berubah. Dan aku ingin memulai dengan meminta maaf secara resmi, bukan hanya padamu, tapi juga di depan seluruh kelas. Suasana ruang kelas pagi itu tegang ketika Lala berdiri di depan semua orang. Tidak seperti biasanya, dia tidak mengenakan pakaian mahal atau riasan tebal, hanya kemeja sederhana dan celana hitam polos. Saya di sini untuk meminta maaf. Suaranya sedikit gemetar tapi jelas terdengar. Terutama pada Dinda, yang telah saya sakiti dengan kata-kata dan tindakan saya. Dia mengeluarkan sebuah flash disk dan menyerahkannya pada Pak dosen. Ini rekaman rapat kelompok kami dulu, di mana kami merencanakan untuk menjatuhkan Dinda. Saya ingin semua orang tahu betapa hinanya perilaku saya. Beberapa orang terkesiap. Tara yang duduk di baris belakang terlihat seperti ingin menghilang, wajahnya pucat. Saya juga mengundurkan diri sebagai ketua himpunan mahasiswa, lanjut Lala, dan akan menerima konsekuensi apapun dari kampus. Pak dosen memandangku, seolah meminta konfirmasi. Aku mengangguk pelan. Saya menghargai pengakuan Anda, Lala, kata Pak dosen dengan suara berat. Tapi keputusan sanksi ada di tangan dekanat. Saya mengerti, jawab Lala sambil menunduk. Dan saya siap menerimanya. Ketika kelas usai, banyak mahasiswa yang mendekatiku, bukan untuk mengejek seperti dulu, tapi untuk menyatakan dukungan. Gilang yang sudah kembali dari proyek sosialnya berdiri di pinggir, tersenyum kecil padaku. Tapi yang paling mengejutkan adalah Tara yang tiba-tiba menghampiriku di lorong kampus. Dinda, suaranya kecil seperti anak tikus. Aku juga ingin minta maaf.
Dia mengeluarkan sebuah buku catatan dari tasnya. Ini catatan lengkap semua rencana jahat kami dulu. Kalau kamu mau melaporkan ke dekanat. Aku menerima buku itu, membuka halaman demi halaman. Detailnya lengkap, tanggal, ide-ide licik, bahkan pembagian tugas siapa yang akan melakukan apa. Kenapa sekarang? Tanyaku. Tara menangis. Karena melihat Lala berubah, aku sadar betapa busuknya kami. Aku tidak mau hidup seperti itu lagi. Di kejauhan, Lala sedang membantu seorang mahasiswa baru yang terjatuh mengumpulkan bukunya. Pemandangan yang mustahil kulihat beberapa bulan lalu. Aku menutup buku catatan itu dan mengembalikannya pada Tara. Simpan saja. Yang lalu biarlah berlalu. Malam itu, ayah mengajakku makan malam di restoran kecil favorit kami. Ketika kami duduk di tepi jendela yang menghadap kota, dia mengeluarkan sebuah surat dari saku jasnya. Dari Lala, katanya sambil menyodorkan amplop itu. Dia mengirimkannya ke kantor hari ini. Surat itu panjang, ditulis tangan dengan rapi. Isinya bukan permintaan maaf lagi, tapi rencana konkret. Bagaimana dia ingin membentuk kelompok anti-bullying di kampus. Bagaimana dia akan bekerja paruh waktu di gudang meski magangnya sudah selesai. Bahkan permohonan untuk bisa berkunjung ke panti asuhan yang biasa dapat bantuan dari perusahaan ayah. Apa pendapatmu? Tanya ayah sambil mencicipi supnya. Aku melipat surat itu dengan hati-hati. Aku percaya orang bisa berubah. Tapi butuh waktu untuk membangun kembali kepercayaan. Ayah mengangguk, matanya berbinar bangga. Jawaban yang sangat dewasa, nak. Di luar jendela, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh. Aku tersenyum kecil, merasakan sesuatu yang hilang mulai kembali. Rasa damai, mungkin, atau harapan bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Musim hujan telah berlalu, meninggalkan udara segar dan langit biru yang cerah di atas kampus. Aku berdiri di depan gedung rektorat, menatap papan pengumuman besar yang baru dipasang. Gerakan kampus bersama, anti perundungan dan diskriminasi. Fotoku terpampang di sebelah foto Lala, dengan jabatan sebagai koordinator dan wakil koordinator. Sebuah ironi yang tak pernah terbayangkan beberapa bulan lalu, ketika aku masih menjadi bahan ejekan dan pengucilan. Angin musim semi bertiup lembut, membawa aroma bunga Kamboja dari taman kampus. Di kejauhan, sekelompok mahasiswa baru sedang berjalan menuju aula, dipandu oleh Mira yang sekarang menjadi mentor orientasi, posisi yang dulu selalu dipegang oleh Lala. Perubahannya terasa seperti mimpi. Tara, yang dulu paling vokal mengejekku, sekarang tersenyum kecut ketika melewatiku, lalu mengangguk dengan rasa hormat yang tulus. Acara peluncuran gerakan itu diadakan di aula utama kampus, dipenuhi oleh mahasiswa, dosen, bahkan beberapa wartawan lokal. Aku berdiri di belakang panggung, merapikan catatanku yang berisi pidato singkat. Jari-jariku gemetar meski ini bukan kali pertama berbicara di depan umum. Gugup. Lala muncul di sampingku, mengenakan blazer sederhana dan rok hitam yang rapi. Rambutnya yang dulu selalu tergerai indah kini diikat ke belakang dengan gaya profesional. Aku menghela napas. Sedikit. Ini aneh. Beberapa bulan lalu kita bermusuhan. Sekarang kita di sini, lengkupnya sambil menyentuh lenganku dengan lembut. Aku tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikanmu, Dinda. Tapi aku berjanji akan menggunakan sisa waktuku di kampus ini untuk memperbaiki kesalahanku. Suara tepuk tangan menggema dari aula, menandai giliran kami naik ke panggung. Lala melangkah pertama, dengan kepala tegak dan bahu yang tidak lagi membungkuk oleh beban rahasia. Selamat pagi. Suaranya lantang mengisi ruangan. Nama saya Lala Maharani, dan beberapa bulan lalu, saya adalah seorang pelaku perundungan. Seluruh aula senyap. Beberapa mahasiswa saling pandang, tak percaya dengan pengakuan blak-blakan itu. Saya merendahkan, mengucilkan, dan menyakiti teman saya sendiri hanya karena kesombongan dan prasangka buta. Lanjut Lala, matanya berkilat di bawah sorot lampu panggung. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk mencari pembenaran, melainkan untuk menjadi bukti bahwa perubahan itu mungkin. Dia menoleh padaku, memberikan giliran. Kaki terasa berat ketika melangkah ke mikrofon, tapi begitu melihat ayah dan ibu yang duduk di baris depan, dengan wajah-wajah penuh kebanggaan,
semua keraguan menguap. Nama saya Dinda Wijaya. Suaraku lebih mantap dari yang kukira. Dan saya memilih untuk memaafkan. Pidatoku singkat tapi penuh makna. Kuceritakan tentang pentingnya empati, tentang bagaimana setiap orang berjuang melawan pertempuran mereka sendiri yang tak terlihat. Ketika menyebutkan kisah ayahku yang memulai bisnis dari sopir truk, beberapa mahasiswa di barisan belakang mengangguk-angguk, wajah mereka berbinar oleh inspirasi. Tapi momen paling mengharukan terjadi di akhir acara. Gilang, yang baru kembali dari proyek sosialnya di pedalaman, maju ke depan dengan membawa sebuah kotak kayu sederhana. "Ini dari anak-anak di desa tempatku mengabdi," katanya dengan suara tegas. "Mereka memintaku menyampaikan terima kasih pada Dinda dan Lala, karena kisah kalian mengajarkan mereka bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya." Dia membuka kotak itu, mengeluarkan sebuah anyaman tangan dari daun pandan. Bentuknya seperti dua burung yang saling berdempet sayapnya. Simbol persahabatan dan pengampunan, jelas Gilang sambil menyerahkannya padaku. Lala di sampingku menangis diam-diam. Air matanya jatuh di atas anyaman itu ketika kami memegangnya bersama. 6 bulan kemudian, di hari wisuda, kami bertiga, aku, Lala, dan Gilang, berdiri bersebelahan di panggung penerimaan ijazah. Lala lulus dengan predikat cum laude, prestasi yang tak pernah dicapainya sebelumnya karena terlalu sibuk menjaga image. Gilang menerima penghargaan khusus untuk pengabdian masyarakat. Sedangkan aku menerima sesuatu yang lebih berharga dari semua gelar, kedamaian. Ayah dan ibu menyambutku di luar aula dengan pelukan hangat. Di belakang mereka, para pekerja gudang yang dulu membimbing Lala datang dengan seragam biru mereka, membawa karangan bunga sederhana. Pak Joko bahkan memelukku erat. Bau solar dan keringatnya yang familiar terasa seperti bagian dari keluarga. "Kamu membuat kami bangga, Nak," bisik ayah sambil menepuk punggungku. "Bukan karena nilai atau apapun, tapi karena kamu memilih untuk mengangkat orang lain bersama kamu." Di kejauhan, aku melihat Lala sedang berbincang dengan orang tuanya yang untuk pertama kalinya datang ke kampus tanpa mengenakan setelan bermerek mahal. Wajahnya yang dulu selalu tegang sekarang terlihat ringan, lebih muda, lebih bahagia. Ketika matanya menangkap pandanganku, dia melambai, lalu membuat isyarat tangan yang kami ciptakan selama bekerja sama di gerakan anti perundungan. Tangan dikepal, lalu dibuka seperti bunga yang mekar. Simbol pertumbuhan dan transformasi. Aku membalas isyarat itu sambil tersenyum, merasakan angin musim semi yang lembut membelai wajah. Memang benar apa kata ayah, hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Dan seperti bunga di musim semi, setiap orang berhak untuk tumbuh kembali, lebih kuat, dan lebih indah dari sebelumnya.